Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Arfi Zakirah dengan NPM 2010631130056, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 2B, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya akan menjelaskan tugas LDKM dengan judul Kepemimpinan ala Rasulullah dan Sahabat. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu apa sih? Jadi kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin ke para pengikut dalam upaya mencapai tujuan di organisasi. Selanjutnya, dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yaitu ada perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ulil amri. Bagi kaum muslimin, kepemimpinan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat menaruh banyak perhatian bagi yang mengenalnya. Sebagai kepala keluarga, beliau sangat baik kepada anak dan istrinya. Sebagai pemimpin, beliau adil dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Rasulullah sebagai kepala keluarga tidak pernah kasar terhadap anak dan istrinya. Lalu sebagai pemimpin, beliau adil, tidak pernah membedakan mana yang kaya dan mana yang miskin. Dan beliau juga bertanggung jawab terhadap rakyatnya apabila membutuhkan bantuannya. Kalau kita ingin sukses memimpin seperti Rasulullah dan sahabat, kita harus mempunyai sifat-sifat teladan sebagai berikut. Yang pertama itu sidik, yaitu jujur. Sebagai pemimpin harus jujur kepada rakyatnya. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Sebagai pemimpin, kita harus bisa dipercaya oleh rakyatnya. Yang ketiga, tablik, mengungkapkan kebenaran. Sebagai pemimpin harus menjelaskan sedetail-detailnya jika ada masalah kepada rakyatnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang terakhir, yaitu keempat, fatonah, cerdas. Yaitu sebagai pemimpin harus cerdas dalam mengambil keputusan, tidak gegabah dan juga bijaksana dalam mengambil keputusan untuk rakyatnya. Selanjutnya, jika ingin menjadi pemimpin, ada 6 syarat, yaitu 1. Punya kapasitas kecerdasan. Sebagai pemimpin harus mempunyai kecerdasan minimal rata-rata. Di atas rata-rata lebih bagus. Kedua, amanah. Sebagai pemimpin, dia harus bisa dipercaya oleh rakyat atau pengikutnya. Ketiga, kepekaan nurani. Sebagai pemimpin harus mempunyai kepekaan nurani kepada pengikut atau rakyatnya. Yang keempat, profesional. Jika si pemimpin mempunyai masalah pribadi, maka dia harus mengesampingkan masalah pribadinya dan dia harus memprioritaskan masalah pengikut atau rakyatnya. Yang kelima, tidak mengambil jabatan orang lain. Ketika jabatan pemimpin sedang dijabat oleh orang lain, kita harus menunggu sampai dia lengser. Kita tidak boleh langsung merebutnya. Yang keenam, terakhir, menempatkan orang yang pas dan cocok dalam jabatan. Ketika kita ingin memilih pemimpin, kita harus tahu apakah dia adil, bertanggung jawab, dan sanggup untuk memimpin. Karena pemimpin yang baik pasti punya pengikut yang baik. Sebaliknya, pemimpin yang buruk pasti punya pengikut yang buruk. Ketika pemimpin kita tidak di jalan yang baik, maka kita boleh tidak mematuhi peraturannya. Ketika pemimpin kita sedang di jalan yang lurus atau benar, kita wajib mematuhi aturannya yang sudah dia buat. Demikianlah materi LDKM tentang kepemimpinan yang telah saya paparkan. Saya Diva Arfi Zakirah, mohon maaf apabila ada salah kata selama pemaparan materi, karena saya juga masih belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.